Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Al-Agani dengan NIM 2541114 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua yaitu materi-materi penjelasan tentang materi-materi yang telah kita pernah bahas sebelumnya. Yaitu di sini kita menjadi 4 materi, teman-teman. Yang pertama yaitu taqsimul kalimah, yang kedua jumlatul ismiyah, dan ketiga jumlatul fi'liyah, dan keempat dhamir. Baik, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita lanjut ke pembahasan pertama yaitu taqsimul kalimah, pembagian kalimat. Yanqasimul kalimat ila salasati aqsam. Kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama al-isim, al-fi'l, al-huruf. Pertama kita masuk ke isim. Apa itu isim? Kullu lafzin yadullu 'ala al-insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw ayy syai'in akhar. Setiap kata atau setiap lafaz yang menunjukkan kepada manusia atau hewan atau benda mati atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya, seperti contoh untuk insan, Zaidun. Zaidun juga termasuk dalam isim. Atau hayawan, misalnya namlun, semut, juga termasuk dari bagian isim. Asadun, singa, juga termasuk dari bagian isim. Dan terus contoh misalnya dari tumbuh-tumbuhan dari nabat yaitu zahratun. Zahratun juga termasuk dari isim, dan benda-benda mati seperti kursiyun, maktabun, atau qalamun atau kitabun juga termasuk dari bagian isim. Baik teman-teman, lanjut kita pembahasan yang kedua. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il di sini menjadi bagi 3. Yanqasimul fi'il ila salasati aqsam. Yang pertama yaitu fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi kullu fi'il yadullu ala zamanil madi, yaitu setiap kata kerja yang menunjukkan atas atau kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang telah berlalu atau telah lampau. Maksud telah lampau sini telah berlalu. Contohnya sini fa'ala, dia telah mengerjakan, berarti dia sini betul-betul telah mengerjakan. Atau doroba, memukul. Doroba, dia telah memukul, berarti dia tuh telah benar-benar telah memukul. Oke teman-teman, itu pembahasan dari fi'il madi. Lanjut, fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini ialah setiap kata kerja yang menunjukkan di sini yang menunjukkan kepada waktu akan atau sedang yang berlangsung. Maksud ini kata kerja yang akan terjadi atau sedang berlangsung terjadi. Misalnya contohnya yaf'ulu. Yaf'ulu diartikan di sini dia sedang atau akan mengerjakan. Dia sedang mengerjakan. Contohnya huwa yaf'ulu. Biasanya kalau dalam bahasa Arab kita kalau menggunakan akan, ingin akan mengerjakan, biasanya ditambah sa. Ana sa'af'ulu, saya akan mengerjakan, atau ana af'ulu, saya sedang mengerjakan. Jadi fi'il mudhari di sini yaitu saya sedang atau akan mengerjakan. Nah, simpelnya gitu teman-teman. Oke? Dan lanjut ke fi'il amar. Fi'il amar ini adalah fi'il kata perintah atau kata menyuruh, yaitu dengan wazannya uf'ul. Uf'ul, kerjakanlah artinya. Atau idrib, pukullah. Iftah, bukalah. Atau seperti contohnya. Nah, di sini juga ada teman. Satu lagi fi'il yaitu fi'il nahi atau fi'il larangan. Ditambahkan lam nahya, la taful, jangan lakukan, atau la tadrib, jangan pukul. Nah, simpelnya itu teman fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Dan seperti kita tahu dengan kita mengapa tasrif istilahi, kita juga bisa mengetahui fi'il dan isim masdar dan atau isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Tapi konteks kita di 3 pembahasan itu teman. Pertama apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi yang suatu kata kerja yang telah berlalu, fi'il mudhari yang akan atau sedang berlalu, dan fi'il amar adalah kata kerja perintah. Oke teman-teman, lanjut kita pembahasan yang ketiga yaitu huruf. Huruf di sini bisa kita artikan kullu lafzin la yazharu ma'nahu ila ma ghairi. Setiap kata yang tidak jelas artinya kecuali setelah huruf ada kalimatnya disambung.
Contohnya, contoh huruf fi, ala, amama di depan, atau tahta. Nah, coba kita bilang amama, paham nggak orang? Nggak kan? Apa depan apa? Fi, di dalam apa tuh? Min dari, min artinya dari, min. Paham nggak orang? Tidak. Makanya dia dalam artinya dibilang tidak jelas mananya kecuali disambung ke kata setelahnya. Misalnya figur fati, di dalam rumah. Nah, kan jelas itu di dalam rumah. Nah, min masjid, dari masjid. Nah, jelas kan dari masjid. Nah, mungkin pembahasan pertama cukup dari sekian dari situ. Lanjut kita pembahasan kedua, yaitu jumlatul ismiyah. Baik teman-teman, jumlatul ismiyah di sini kullu kalimatin tatarakabu minal mubtada'i wa khabar tusamma jumlatul ismiyah. Setiap kalimat kata kuncinya itu diawali. Setiap kalimat yang diawali isim, diawali isim. Biasanya jumlatul ismiyah dia terdiri dari mubtada dan khabar. Tapi kata kuncinya di sini yang diawali isim, maka itu bisa dinamakan dengan jumlatul ismiyah. Oke teman-teman, simpelkan. Contohnya sini mubtada dan khabar. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu isim kan? Nah, al-bustanu di sini takdirnya itu adalah mubtada. Mubtada al-bustanu jamilun. Kebun itu bagus. Nah, kebun itu bagus. Nah, itu sudah termasuk jumlatul ismiyah. Intinya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, jumlatul ismiyah kuncinya setiap kalimat yang diawali oleh jumlatul ismiyah atau setiap kalimat yang diawali isim. Intinya awalnya isim. Nah, setelah isim mau fi'il nak apa terserah. Inti awalnya isim, maka disebut jumlatul ismiyah. Simpelnya gitu ya teman-teman. Kullu jumlatin tatarakabu minal mubtada'i wa khabar tusamma jumlatul ismiyah. Baik, lanjut kita ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah kullu jumlatin tatarakabu min fi'l wal fa'il tusamma jumlatul fi'liyah. Nah, jumlatul fi'liyah setiap kalimat yang terdiri oleh fi'il dan fa'il maka dinamakan jumlatul fi'liyah. Atau lebih simpelnya yang seperti saya bilang tadi, setiap kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau jumlatul ismiyah tadi diawali oleh isim, kalau fi'liyah diawali oleh fi'il maka disebut oleh jumlatul fi'liyah teman-teman. Dan jumlatul fi'liyah di sini contohnya dari fi'il fa'il. Zahaba Muhammadun. Muhammadun telah pergi. Zahaba fi'il, Muhammadun yang fa'il. Nah, di sana pertamanya itu jumlatul fi'liyah. Fi'il pertama zahaba, Muhammadun setelahnya fa'il. Dan boleh juga kita tambah maf'ulun bi atau korban jika ada. Jika kita ingin menambahkan korban. Contohnya qatala Ahmadun kalban. Ahmad telah membunuh anjing contohnya. Nah, di sini qatala itu fi'il, Ahmad fa'il, dan kalban yaitu maf'ulun bi. Diawali dengan fi'il qatala, maka disebut jumlatul fi'liyah. Jadi inti pembahasan dari jumlatul ismiyah fi'liyah, jumlatul ismiyah setiap kalimat yang diawali oleh isim, dan jumlatul fi'liyah setiap kalimat yang diawali oleh fi'il. Oke teman-teman, simpelnya begitu. Jumlatul fi'liyah seperti saya bilang contoh tadi, zahaba Ahmadun, Ahmad telah pergi, atau zahaba Muhammadun. Boleh dibalik jadi Muhammadun zahibun ilal masjid. Nah, itu jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, karena diawali oleh isim. Muhammad zahibun ilal masjid, Muhammad pergi ke masjid. Nah, kalau diubah dari jumlatul fi'liyah, zahaba Muhammadun ilal masjid, Muhammad telah pergi ke masjid. Simpelnya begitu teman-teman. Lanjut kita pembahasan yang terakhir, yaitu domir. Domir seperti yang kita tahu, ini domir terdiri dari huwa, huma, hum, hiya, huma, kuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, sekarang kita pembahasan dari domir ini bukan itu teman-teman. Domir menjadi dua bagian. Yang pertama ada barizun dan mustatirun. Barizun dibagi menjadi dua, yaitu munfasilun, muttasilun. Munfasilun
yaitu domir yang berdiri sendiri atau terpisah dan tidak bersambung. Dia terpisah, berdiri sendiri, dia merdeka. Contohnya huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu, domirnya terpisah. Huwa yaktubu, dia menulis. Huwa yaktubu, di sini domirnya terpisah. Atau lebih simpelnya di sini aktubu. Takdirnya ana, aktubu. Kata bayak aktubu, saya sedang menulis. Itu kan domir terpisah Nah, kalau muttasil yaitu domir yang bersambung dengan kata kerjanya. Contohnya katabtu. 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 Tu di sini takdirnya itu ana, yaitu menunjukkan kepada saya. Katabtu artinya saya telah menulis. Kan nampak tuh, nampak domirnya tu. Takdirnya ana. Katabtu, dia bersambung. Terus lanjut ke pembagian mustatir. Mustatir, domir dari katanya yaitu mustatir, yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi beda sama munfasil. Munfasil dia berdiri sendiri, dia nampak, cuma dia bersendiri, tidak nampak. Kalau mustatir ini tersembunyi. Contohnya yaktubu. Nah, domirnya dia tersembunyi di sini. Atau lebih simpelnya katabah. Katabah domirnya tersembunyi. Mana domirnya? Katabah di sini domirnya takdirhu huwa. Atau yaktubu tadi, dia sedang menulis, dia tersembunyi, tidak nampak. Nah, takdirnya di sini huwa yaktubu. Mungkin dari 4 pembahasan yang saya jelaskan kepada antum-antum sekalian, kesimpulannya dari pembahasan pertama, taqsimul kalimah dibagi menjadi 3, yaitu isim, fa'il, huruf, dan jumlatul ismiyah. Setiap jumlah yang diawali oleh isim, dan jumlatul fi'liyah, setiap jumlah yang diawali fi'il dan domir, dan juga pembahasan domir. Mungkin sekian dari saya. Saya berharap agar bisa dipahami oleh antum-antum semua. Akhirul kalam, jika ada salah dan janggal itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada datang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.